Sobat setia RPKB dan warga Bangli tercinta, itu tadi satu buah tembang cantik ya, sudah berlalu ke tengah ruang dengar Anda. Dan bagaimana? Apakah Anda sudah merasa terhibur? Tentunya ya Sobat setia. Dan baiklah Sobat setia RPKB dan warga Bangli tercinta, di kesempatan siang hari ini ya, terima kasih buat Anda yang masih tetap stay tune di 102,4 RPKB FM Bangli, yang mungkin sudah dari pagi sampai saat ini masih tetap ngupingin RPKB FM. Baiklah Sobat setia RPKB FM Bangli, bagi Anda yang mungkin mau ikutan gabung gitu ya, silakan Anda bisa gabungan langsung ya di via telepon, WhatsApp ataupun SMS di 0877 6686 1024 ya. Dan hari ini juga Sobat setia ada yang spesial ya Sobat setia di hari ini, karena kita ada interaktif gitu ya bersama RSU Bangli, dan sudah hadir pula di studio ya dokter cantik kita dokter cantik kita yang nantinya akan berbagi informasi berkaitan dengan gusi ya Sobat setia, yang biasanya kita kalau mengenal gusi itu ingat pada gigi gitu ya. Nah, sudah hadir dokter gigi di studio yang sangat cantik, masih muda pula ya. Baiklah, kita langsung aja berkenalan ya Sobat setia dengan dokter cantik kita di kesempatan siang hari ini. Baiklah, selamat siang dokter. Karena ini masih muda, saya panggil dokter aja, nggak pakai bu ya. Oke. Dokter, nah silakan dokter berkenalan dulu dengan RPKB FM Bangli, biar mereka tambah sayang sama dokter. Kali aja ada yang cakep gitu. Oke dok, silakan. Ya, dokter dari mana boleh tahu? Oke. Oke, sudah pernah menjelajah ke Surabaya juga ya, dan sekarang akhirnya kembali ke Bali. Oke, dok, topik kita hari ini ya, cara mengatasi gusi berdarah dan mencegah karang gigi, dok. Oke, dijelaskan dulu dok. Gusi kali aja ada masyarakat yang belum tahu gitu dok, gusinya itu yang mana sih gitu. Oke dok, silakan dok. Jadi gusi itu kalau misalkan kita bercermin ya, terus gusi itu warnanya pink, dan gusi itu memeluk gigi. Jadi bagian gigi yang dilindungi atau itu bagian utama, jadi harusnya tidak terlihat. Iya. Sedangkan kalau misalkan warna putih itu kan gigi merupakan Jadi gusi yang sehat itu gusi yang berwarna pink atau merah muda. Tadi bilangnya gusi itu isit ya. Iya. Nah, isit itu harusnya berwarna pink. Tapi seringkali yang terjadi adalah ketika ada peradangan memang disebabkan oleh bakteri plak yang mengeras menjadi karang gigi. Iya, sehingga berubah warna ya dok ya. Gusi ketika dia yang harusnya normalnya berwarna merah muda, ketika dia mengalami peradangan, jadi dia akan berubah menjadi merah tua dan sering sekali berdarah. Gampang sekali, gampang sekali berdarah. Oke, nah dok, yang dimaksud dengan karang gigi lebih detailnya dok. Oke, nah karena di sini kita cuma mengenal ya yang namanya karang itu biasanya di pantai gitu ya dok ya. Iya. Nah ini ada istilah karang gigi. Nah mungkin masyarakat juga ada yang belum tahu karang gigi itu yang bagaimana sih sebenarnya gitu. Nah silakan dok. Jadi karang gigi itu asal muasalnya ceritanya apa ya? Nggak apa-apa dok. Oke. Jadi awalnya itu gigi itu pasti akan ada pelindung. Jadi di dalam mulut itu kan pasti akan ada bakteri. Kita sebut dengan flora normal. Itu tugasnya adalah menjaga keseimbangan. Nah, gigi itu kan harus dibersihkan. Iya. Pasti sudah pernah, bukan pernah ya. Iya. Gigi dibersihkan 2 kali sehari, pagi dan malam. Iya. Pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Nah,
ketika dalam pembersihan itu tidak bersih, Mm-mm. waktunya salah, Iya. otomatis bakteri itu akan berkembang biak. Mhm. Ketika bakteri itu berkembang biak, bakteri sendiri itu kan dia sebenarnya akan menciptakan sebuah pot yang sebenarnya tugasnya untuk melindungi gigi Iya. dari asam dan segala macam. Mhm. Tetapi ketika terjadi ketidakseimbangan, Mhm. bakterinya meningkat, menumpuk istilahnya seperti itu ya, Iya. akumulasi, itulah penyebab dari peradangan. Iya. Plak yang diciptakan bakteri itu pasti dia akan mineralisasi, Mhm. dia akan mengeras. Mhm. Dan ketika mengeras, baru dia akan membentuk karang gigi. Mhm. Ketika dia masih jadi plak, itu kita tidak bisa lihat. Jadi kita hanya bisa sikat gigi aja yang benar. Iya. Nah, ketika dia sudah mengeras menjadi karang gigi, atau misalnya ini bahasa kedokterannya, bahasa kerennya Mhm. kalkulus. Iya. Nah, ketika dia sudah menjadi kalkulus, otomatis itu baru terlihat, Mhm. tapi tidak bisa dibersihkan hanya dengan sikat gigi. Iya. Itu harus perlu penanganan yang khusus ya, Dok ya. Oke. Alatnya hanya ada di Dokter gigi? Iya. dan sekali-sekali mencoba-coba untuk bersihin pakai Alat yang lain ya. itu ada gusi. Iya. Mm-mm. Nah, riskan juga ya, Dok ya. Saya pernah ada pasien yang dia coba untuk bersihin pakai pisau, Mhm. tidak direkomendasikan. Iya. Iya, takut sekali dengernya itu pakai pisau ya, Dok ya. Oke, Dok. Nah, di sini berbicara tentang gusi ya, Dok ya. Nah, kita sering dengar gusi berdarah, Dok. Nah, penyebab daripada gusi berdarah itu apa, Dok? Penyebab utamanya, Dok? Penyebab utama, nah tadi kan sudah ada prolog tentang bakteri ya. Mhm. Ketika ada bakteri, sebenarnya kita sebagai manusia, badan kita tuh sudah diciptakan pintar. Iya. Jadi ketika ada bakteri, kita pasti akan ada respon tubuh yang namanya peradangan. Mhm. Nah, ketika kita ada respon peradangan, otomatis semua apa namanya, sel-sel yang untuk melawan dari bakteri itu pasti akan ke sana. Mhm. Ketika sel-sel semuanya ke sana, dia akan terjadi ada perubahan warna merah, Iya. pembuluh darahnya semuanya ke sana. Mhm. Karena begitu warnanya menjadi merah, jadi ketika dia sudah berwarna menjadi merah, otomatis dia akan berdarah. Iya. Nah, biasanya yang warnanya pink cantik gitu ya, Dok ya. Ini warnanya merah. Itu berarti udah ada tanda-tanda ya. Jadi warnanya merah, kadang-kadang dia akan terjadi agak terlihat sedikit lebih besar, Mhm. Seperti bengkak ya, Dok ya. seperti ini. Oke. Nah, Dok, bagaimana sih caranya, Dok, untuk membersihkan karang gigi yang baik, yang bagus gitu, Dok, biar tidak ada kesalahan gitu dalam membersihkannya, Dok, biar terhindar juga dari karang gigi dan juga gusi berdarah ini, Dok. Dijelaskan dulu, Dok. Jadi kalau memang karang gigi sudah terbentuk ya, Mhm. sudah memang terbentuk, sebenarnya itu adalah tugasnya dokter gigi Iya. membersihkan. Mhm. Tapi bagaimana caranya untuk mencegah terbentuknya karang gigi? Mhm. Itu satu saja, Mhm. bersihkan di rumah. Iya. Itu adalah kunci penting. Jadi sikat gigi 2 kali sehari. Mhm. Sudah tidur pagi setelah sarapan Mhm. dan malam sebelum tidur. Iya. Usahakan setelah sikat gigi itu tidak Makan sesuatu ya. Mhm. ketika gigi itu sebisa mungkin dibiarkan bersih dalam jangka waktu yang cukup. Iya. Karena ketika udah sikat gigi, makan lagi otomatis kan bakteri pasti bertumbuh lagi. Iya, Satu, betul. sikat gigi. 2, jangan lupa yang sering kali ya di orang Indonesia Mhm. lupa atau tidak lakukan adalah benang gigi. Hmm. Jadi ketika sikat gigi itu kan bulu sikat kadang tidak masuk antara sela-sela gigi. Iya. Nah, itu yang harus dibersihkan juga dengan benang gigi. Iya. Nah, itu benang gigi itu gimana sih, Dok? Maksudnya, Dok, mungkin masyarakat juga, loh, ini ada benang gigi maksudnya gimana sih gitu, Dok? Silakan, Dok. Jadi benang gigi itu hanya bisa dibeli di supermarket ada, Mhm. cuman memang dia ada 2 modelnya, bukan benang jahit ya. Oke. Jangan pakai benang jahit, Iya. karena benang jahit pasti putus. Mhm. Jadi benang gigi itu dia bahannya memang dia berbeda-beda, tapi dia lebih licin. Mhm. Ada ketebalannya pun berbeda-beda. Iya. Cuma harus hati-hati karena
banyak yang agak tebal, jadi ketika dimasukkan ke dalam sela gigi itu sakit. Itu harus ya dok ya? Oke. Kalau misalkan di Indonesia ini mungkin agak kurang karena banyak yang sikat giginya cepet-cepet ya. Iya betul. Nah, ini juga mungkin kenapa? Karena ada penelitian yang mengatakan sikat gigi kurang dari 2 menit salah. Oh gitu ya dok ya? Jadi sikat gigi itu paling tidak dia harus menyentuh gigi. Sela-selanya juga ya dok ya? Gerakannya itu mungkin bisa diingat bendera Indonesia kan merah putih nih. Jadi kita bisa ingat dari merah gusi ya pink ya harusnya. Oke. Dari gusi ke gigi, dari gusi ke gigi arahnya, bukan dari gigi ke gusi. Jadi ketika sikat gigi untuk gigi atas arahnya dari atas ke bawah. Iya. Kalau sikat gigi untuk gigi bawah arahnya dari bawah ke atas. Jadi seperti gerakan mencongkel. Bukan belakang. Oke. Sering depan belakang. Iya. Biasanya ke samping nih dok. Kalau ke samping gimana nih dok? Biar cepet aja dok, ke samping aja deh. Selesai. Iya. Otomatis kalau seperti itu, kalau ke samping itu satu dia akan melukai gusinya, buat gusi itu menjadi trauma dan banyak sekali yang terjadi gusi itu menjadi tumbuh, akar gigi terbuka. Iya. Kalau ada seperti itu biasanya ngilu sekali karena akar gigi itu dekat dengan saraf. Iya. Nah ini saya pernah dengar istilah abrasi gitu dok. Saya juga baru pertama dengar abrasi itu kaget dok. Saya kira cuma di pantai aja yang ada abrasinya. Iya. Ternyata di gigi juga ada karangnya, ada abrasinya. Nah dijelaskan dikit dok. Abrasi itu seperti apa sih sebenarnya dok? Jadi memang abrasi itu dia seperti ada lekukan di daerah leher gusi. Kok leher gusi, leher gigi. Ya. Jadi dekat gusi itu pembanasannya itu terjadi bisa jadi karena trauma mekanikal seperti mekanis itu yang dari sikat gigi yang salah. Iya. Ini sikat gigi yang harusnya arah atas bawah atau bawah atas, sikat giginya arah depan belakang tadi, lurus gitu ke sana. Iya. Itu yang salah. Itu lama-lama ya akan melukai gusi, jadi itu akan mengikis gigi juga. Iya. Kalau sudah abrasi sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Iya. Cuma bisa ditempel saja dengan bahan petempelan gitu ya dok ya. Oh ternyata berpengaruh sekali ya dok ya dari cara menggosok gigi tersebut ya dok. Nah untuk sikat gigi nih dok, dokter bilang tadi kan ada benang khusus gitu ya dok ya untuk membersihkan gigi, sela-sela gigi gitu dok. Nah bentuk sikat gigi yang bagus itu apa dok? Nah kadang-kadang kan ini ada masyarakat yang pengennya yang keras gitu dok. Mungkin dengan keras itu merasa akan giginya lebih bersih gitu dok. Nah itu gimana sih dok? Kan ada yang ada bulu-bulu lembutnya. Apakah itu bisa pengganti daripada benang tersebut dok? Ataukah bagaimana? Iya dok silakan. Jadi kalau untuk memilih sikat gigi, saya menyarankan untuk memilih yang lembut. Kalau misalkan di sikat gigi kan nggak ada label lembut ya, labelnya namanya soft. Nah itu lebih tidak membuat trauma ke gusi. Iya. Selalu tidak pernah yang lebih keras daripada itu. Tidak pernah saya bilang gitu. Selalu yang soft. Ya karena kan kita pasti tekanan kita pasti beda-beda. Iya. Kalau untuk bulu sikat masuk ke sela-sela gigi itu pasti bisa, tapi tidak akan sebersih ketika kita menggunakan benang gigi atau bahasa kerennya lah dental floss. Iya. Pasti nggak akan sebersih ketika kita menggunakan dental floss. Jadi tetap harus penggunaan dental floss itu wajib kalau menurut saya. Iya. Nah itu pemakaian daripada benang gigi itu biasanya itu harus setiap hari atau gimana dok? Setiap hari dok? Hari cuman memang sebelum sikat gigi, jadi maksimal 2 kali, minimal 1 kali malam. Iya. Pagi bisa dibersihkan dengan dental floss kalau memang perlu. Karena kan pagi kan kita nggak makannya nggak. Kalau orang Bali makannya berat ya. Biasanya sih dok nasi goreng dok. Ya kalau nggak sarapannya itu yang berat-berat itu berasa belum. Iya benar dok. Berarti habis sarapan bisa dibersihkan dulu dengan dental floss supaya semua makanan yang disisa di sela-sela gigi yang terangkat, baru sikat gigi. Iya. Dan malam juga seperti itu. Jadi sikat gigi
gigi pakai dari benang gigi dulu atau dentapon dulu, setelah itu baru sikat gigi. Kan tadi saya lupa kenapa bisa sampai 2 menit sikat gigi. Selain gerakannya harus benar, dia juga paling sedikit 8 kali gosok. 8 kali gosok ya dok ya. Jadi kalau kita sekarang program kita mengajarkan ke sekolah-sekolah itu sambil menghitung. Jadi kita hitung 8 kali, setelah itu baru pindah 8 kali. Jadi ketika dihitung waktunya, enggak 2 menit udah selesai. Iya, itu tentunya dengan cara yang lembut ya dok ya. Karena kemarin saya juga sempat ke dokter gigi dan katanya saya terlalu bersemangat menggosok gigi sampai akhirnya gigi saya abrasi banyak. Iya dok. Oke, nah dok ada yang mau saya tanyakan lagi nih. Kalau untuk anak-anak nih dok, memungkinkan nggak anak-anak yang memang usia dini itu terkena karang gigi dok? Anak-anak usia dini. Iya, itu misalkan masih tergolong ya kelas 1 SD ataukah masih TK gitu dok? Karang gigi itu biasanya terbentuk ketika gigi permanen sudah keluar. Iya, berarti sudah pernah dicabut ya dok ya? Ya, Oke. Di susu kan ada gigi susu ya, orang-orang ada susu lebih kecil. Ketika dia umur 6 tahun dia mulai mengalami pergantian. Iya. Sekitar 12 tahun. Iya. Nah, ketika pergantian itu dia kan akan sudah tumbuh gigi permanen. Iya. Nah, memang gigi permanen yang ukurannya lebih besar, baru dia rawan ada Karangnya. gigi yang nempel. Kalau gigi susu jarang, Masih belum ya dok ya? masih belum. Oke. Biasanya hanya ada stain namanya, warnaan aja. Itu juga harus dibersihkan di dokter gigi. Oke. Karang gigi lebih di permanen. Oke. Nah ini dok, banyak juga dok permasalahan gigi yang seperti ini nih dok. Ada gusi, dalam gusi itu masih ada akar gigi dok. Kemudian ada tumbuh gigi baru lagi nih dok. Nah kalau itu gimana dok? Berbahaya nggak sih dok kalau misalkan akar gigi yang masih menempel di dalam itu yang udah sampai nggak kelihatan banget, tetapi udah tumbuh gigi lagi dok? Mungkin ini maksudnya berarti Harus dibedah atau gimana dok? gigi susu mungkin. Iya bisa jadi yang misalkan masih dari kecil itu belum pernah dicabut gitu dok, tapi udah tumbuh gigi baru lagi dan itu udah nggak kelihatan lagi dok. Nah itu gimana dok? Kadang-kadang takut juga dok, giginya itu bisa terlalu nonjol gitu atau gimana dok? Jadi gini, jadi ketika ada pergantian gigi, itu gigi permanen itu kan tugasnya dia makan akar gigi susu. Ketika gigi permanen atau gigi dewasa itu tidak memakan akarnya, dia kenapa dia nggak makan? Karena dia tumbuhnya tidak di atasnya persis. Oke. Jadi dia tumbuhnya di posisi yang Menyamping mungkin ya dok. akhirnya dia tidak goyang. Dan jeleknya lagi ketika memang dia sudah ada lubang di gigi susunya. Iya. Itu yang menyebabkan akarnya Masuk dia. tapi mahkotanya sudah tidak ada. Iya. Ketika itu terjadi, pasti harus diambil Harus diambil ya dok. sumber dari bakteri. Hmm. Dan sana ya namanya udah ada bakteri, ketika mengalami penurunan barang busuk kan ya. Oke. Kita diamkan, bakteri akan berkembang juga, ya pasti akan terjadi peradangan terus-terusan. Iya. Gusi yang bisa berakibat ke infeksi. Iya. Karena nah ketika dia memang tertutup gusi, terlihat dari luar yang mau tidak mau memang gusinya harus dibuka dulu. Dibedah berarti ya dok ya. Namanya pembedahan kecil. Memang kan sifatnya minor ya. Iya. Nah, hanya sifatnya untuk mengambil gigi yang tidak terlihat. Iya, oke. Nah itu biar kelihatan atau tidaknya itu bagaimana nih dok? Harus difoto ronsen atau bagaimana dok? Karena kan itu kita nggak tahu di dalamnya apakah masih akarnya atau bagaimana. Itu gimana sih dok prosesnya? Kalau memang jadi biasanya memang kalau seperti itu pasti akan ada keluhan. Apakah dia hanya gusi yang radang terus menerus atau yang sudah sampai ke ada keluar nanah infeksi. Iya. Nah ketika memang itu terjadi pasti memang harus dilakukan foto ronsen. Itu kita yang bilang ronsen periapikal yang kecil untuk lokal saja, yang full yang satu rahang. Iya. Nanti memang kondisi
kondisi pasien seperti apa. Nah, kenapa? Karena kan kita butuh tahu posisinya di mana, giginya di mana. Karena kalau dilihat dari luar mungkin dia nggak muncul di gusi. Iya. Iya, Dok. Oke. Nah, Bu Dokter, Ibu lagi. Dokter ya. Oke, Dok. Kita jeda dulu sebentar ya, Dok ya, dan kita akan kembali lagi setelah satu buah tembak berikut ini. Bangli yang masih tetap setia di studio ya, dan masih juga bersama dokter cantik kita di siang hari ini ada DRG Made Thalita Suryaningsih Pinatih SP Perio yang masih tetap setia nanti memberikan informasi menarik seputaran gusi dan juga karang gigi. Baiklah sobat setia RPKB dan warga Bangli tercinta, kita akan lanjut kembali perbincangan kita di kesempatan siang hari ini ya. Masih tetap semangat dokter. Oke. Kita akan berbincang kembali ya, masih berkaitan dengan cara mengatasi gusi berdarah dan juga mencegah karang gigi, Dok. Nah, dokter, ini yang mau saya tanyakan lagi nih, Dok nih. Biasanya, Dok, kalau kita memeriksakan gigi nih, kan harus rutin juga ya, Dok ya, untuk memeriksakan gigi ke dokter gigi ya, Dok ya. Nah, itu biasanya berapa bulan sekali sih, Dok? Oke. Jadi yang kita tahu banyak penyuluhan bilang minimal 2 kali setahun, yang 6 bulan sekali. Iya. Nah, itu minimal. Jadi ketika sudah ada yang, kalau di saya, bagian saya itu kan masalah periodontal, jaringan penyangga. Iya. Itu memang setiap orang, di sini kita tahu bahwa setiap orang itu mempunyai kemampuan, Oke. untuk menciptakan karang gigi itu berbeda-beda. Yeah. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lama. Jadi memang kalau untuk secara umum 6 bulan sekali itu minimal. Tetapi pada kenyataannya ketika memang ketemu dengan orang-orang yang cepat sekali pembentukan karang giginya, untuk mencegah terjadinya radang yang lama, kita sarankan untuk 3 bulan sekali. Lebih sering ya, Dok ya. Oke. Nah, Dok, adakah makanan tertentu nih, Dok, yang harus dihindari untuk mencegah karang gigi ataupun gusi berdarah ini? Dihindari untuk supaya nggak gampang karang gigi. Yeah. Jadi memang selalu disarankan untuk makan makanan yang berserat. Jadi jangan cuma makan nasi dan makan daging saja, tetapi juga perlu adanya sayur dan buah. Kenapa? Karena ketika kita makan sayur dan buah itu otomatis mereka juga akan membersihkan gigi saat kita melakukan pengunyahan. Maka dari itu juga selalu disarankan ketika mengunyah jangan hanya mengunyah satu sisi. Karena ketika kita mengunyah satu sisi, otomatis yang sebelah, misalnya kita hanya mengunyah pakai kanan, otomatis yang kiri tidak akan terjadi yang namanya pembersihan. Walaupun kita melakukan sikat gigi, tapi tetap berkurang. Jadi makanya ketika makan harus 2 sisi mengunyah ya, Dok. mengunyahnya, dan konsumsi juga membutuhkan serat dari sayur dan buah seperti itu. Oh, ternyata serat, sayur, buah itu berpengaruh sekali ya, Dok ya. Dan juga mengunyah juga sangat penting ya, Dok ya, dan berpengaruh pada karang gigi ya. Oke, saya pikir kalau ini tidak dipakai mengunyah sebelah akan lebih bersih sebelah, Dok. Iya. Iya. Sebenarnya tidak. Jadi kalau memang nanti coba mungkin ya lihat, kalau misalkan Bapak Ibu pendengar RPKB ya, memang sering sadar mengunyah satu sisi, apakah kanan saja, mungkin di kirinya gigi ada gigi yang bolong atau sakit, coba lihat di kaca, pasti karang giginya lebih banyak tumpukannya di sebelah yang bolong itu ya, Dok ya. Di bagian yang memang tidak pernah digunakan untuk mengunyah. Iya, berarti saya kebalik nih, Dok. Berpikirnya kebalik nih. Oke. Nah, Dok, berarti ini untuk berkunjung ke dokter ataupun memeriksakan diri ke dokter ya sebelum terjadi apa-apa juga sama giginya itu penting sekali ya, Dok ya. Oke. Nah, Dok, apabila sudah terkena karang gigi ataupun gusi berdarah ini, Dok. Nah, langkah-langkah yang perlu diambil, Dok, ataupun cara mengatasinya nih, Dok. Gimana nih, Dok? Apakah memang bisa diatasi sendiri ataukah harus lewat dokter ataukah gimana, Dok? Jadi memang ketika memang karang gigi itu sudah terbentuk, yang ingin dihindari adalah gusi itu radang dalam jangka waktu yang lama. Kenapa? Karena ketika
ketika gusi itu radang berarti ya memang gusi itu kan di dalamnya masih ada lagi, Mm-mm. masih ada tulang. Iya. Kenapa gigi itu masih bisa kuat dipakai untuk mengunyah, tidak goyang? Karena ada jaringan penyangganya itu. Mhm. Ada itu gusi, tulang, dan ada shockbreaker-nya, seperti tanda kutip ya. Iya. Kenapa sih kalau yang di motor itu yang nahan Penyangganya ya, Dok. Mm-mm. nahan supaya ketika dia ada jeglongan itu enggak. Oke, nggak kebawa ya. Jadi itu ketika menerima beban punya dia pasti akan ada shockbreaker-nya. Mm-mm. Nah, ketika dia ada terjadi keradangan yang awalnya mungkin dari gusi, Mm-mm. kalau tidak ditangani dia akan merembet kemana-mana, merembet ke dalam. Iya. Kena lah itu shockbreaker-nya yang namanya kita bilang ligamen periodontal. Mhm. Kemudian kena juga ke tulang. Iya. Apa akibatnya? Ya tulangnya akan mengalami resorpsi namanya. Mhm. Apa itu resorpsi? Jadi tulang yang harusnya setinggi mendekati leher gigi Mhm. itu dia akan lama-kelamaan turun. Iya. Nah, ketika terjadi turun, tulang otomatis tulangnya hilang, gigi itu tidak ada penyangganya. Iya. Goyang tiba-tiba. Walaupun itu gigi yang memang sudah pernah tanggal ya, Dok ya, dan itu gigi permanen ya. Iya. Gigi permanen mengalami hal seperti itu sudah goyang. Nah, itulah tugas saya untuk memanjangkan umurnya sebenarnya. Iya. Cuman memang jadi ketika yang udah parah sekali goyangnya sudah kita katakan goyang dompet, Mm-mm. ya itu mau nggak mau gigi itu harus direlakan. Mm-mm. Berarti tidak bisa dipertahankan lagi ya, Dok ya. Cuman memang disinilah petugas lagi saya bilang, Mhm. memang di bagian spesialis periodontia itu memang tugasnya untuk merawat gimana caranya gigi yang goyang itu masih bisa kita pertahankan selama mungkin. Iya. Bisa diikat, Oke. dengan catatan Mm-mm. tidak hanya pengikatan yang dilakukan tapi juga pembersihannya juga harus maksimal. Mm-mm. Oke, nah ini banyak sekali kan, Dok ya, terutama para orang tua yang memang giginya sudah banyak yang copot gitu, Dok. Nah ini menggunakan gigi-gigi palsu nih, Dok. Nah ini apakah aman bagi gusi, Dok? Apakah bagaimana, Dok? Belum serius. Oke, jadi kalau gigi palsu itu ada banyak macam. Mm-mm. Ada yang bisa dilepas Mm-mm. sendiri, ada yang tidak bisa. Mhm. Dibagi dua dulu ya, ada yang bisa dilepas sendiri, ada yang Mm-mm. tidak bisa dilepas pasang. Kalau yang bisa dilepas pasang, Mm-mm. otomatis pasti kan beban duduknya itu Mhm. sini. Iya. Nah itu juga sebenarnya ada macam-macam. Mhm. Kalau dibilang bahaya, sebenarnya tidak berbahaya, Iya. tetapi memang ada efek sampingnya. Iya. Karena memang kalau dari segi ekonomis, Iya. pasti lebih ekonomis yang lepas pasang. Iya. Cuman memang efek sampingnya adalah ketika kita memberikan beban ke tulang dari Bongkar cabut dia ya, Dok ya. Mm-mm. bukan melepas pada saat bongkar cabutnya, bebannya itu ketika kita pakai minyak. Mhm. Jadi ketika kita pakai minyak, otomatis kan gigi palsu itu dia akan Menekan ya. Mm-mm. terus. Nah itu yang terjadi adalah tulang itu bisa resorpsi juga, Mhm. berkurang. Nah, Itu kalau yang lepas pasang. Tapi kalau yang sifatnya lama gitu ya, Dok. Mm-mm. itu ada yang namanya jembatan, itu ada plus minusnya juga. Mm-mm. Karena apa? Karena kalau jembatan itu otomatis kan ada pasaknya karena ada depan belakang kan. Iya. Itu yang kita gunakan sebagai pasak itu adalah gigi asli. Mhm. Jadi gigi asli itu yang kita harus kecilkan. Mhm. Terus setelah itu baru dibuat seperti jembatan. Jadi ada mahkotanya, kemudian ada gigi palsunya di tengah, dan kemudian itu ada mahkota lagi yang belok. Mhm. Itu minusnya karena gigi tetangganya dikecilkan. Iya. Itu kalau yang untuk jembatan. Ada sekarang yang memang lagi berkembang ilmunya adalah implan gigi. Mhm. Seperti apa tuh, Dok? Implan gigi ini memang dia memerlukan prosedur operasi. Mhm. Karena mereka itu akan menyerupai gigi asli. Mhm. Itu sifatnya permanen berarti ya, Dok ya. Mhm. Jadi memang bertahap. Jadi kita tanam dulu Mhm. sebagai akarnya. Iya. Jadi bahannya tuh dari platinum. Mhm. Kita tanam dulu, itu
melalui prosedur operasi, kemudian kita harus tunggu lama sekitar 3 bulan. Setelah itu baru proses untuk bikin mahkotanya. Wow, lumayan lama ya dok ya, bertahap ya. Bagi yang nggak sabaran mungkin saya pengennya yang cepat aja deh. Oke, tapi semuanya pasti ada resikonya ya dok ya. Karena ada resikonya masing-masing. Iya, ternyata mempercantik mulut itu ternyata susah juga ya dok ya. Dokter gigi terpisah dari dokter umum. Iya dok, iya luar biasa. Oke dok, nah untuk gusi berdarah ini dok, apakah ada efek-efek samping lainnya dok apabila terjadi gusi berdarah yang terus-menerus? Kira-kira gimana dok? Kalau efek samping, jadi gusi berdarah itu kan berarti ada peredaran di sana ya. Kalau memang dia, ini beberapa kali saya ada pasien yang tiba-tiba berdarah. Kalau memang pendarahannya karena karang gigi, Iya. otomatis ketika kita hilangkan karang giginya, dia pasti akan reda. Tapi kalau pendarahannya karena hal lain, Iya. jadi karena memang dia ada sistemik, menyebabkan dia pendarahan dan tidak bisa berhenti, itu otomatis pasti kita harus merawat sistemiknya juga. Iya. Kita harus konsultan ke bagian penyakit darah. Iya, karena itu sudah beda lagi ya dok ya. Ceritanya beda lagi. Oke, nah ini dok mengenai pembersihan karang gigi nih. Apabila karang gigi itu sudah dibersihkan, apakah nantinya tidak akan menggigis gigi dok? Oke. Ya. Ini juga yang sering ditanyakan sih sama pasien-pasien saya. Mhm. Kalau misalkan saya sering-sering bersihin karang gigi, giginya habis gitu. Iya. Sebenarnya enggak. Kenapa? Karena yang kita gunakan itu sekarang ada yang namanya alat ultrasonik. Dulu mungkin kita masih pakai, saya enggak sih ya, ini udah sekali mungkin masih pakai yang manual, nokel. Kalau yang sekarang ada yang namanya ultrasonik, jadi dia alat itu bergetar. Alat itu bergetar sehingga karang gigi itu pecah. Pecah dengan sendiri ya dok. Ketika kita sentuhkan ke karang gigi itu akan pecah. Itulah yang kita gunakan untuk membersihkan. Kenapa? Bukan kenapa? Apakah gigi itu akan menjadi tipis? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia hanya memecah karang gigi, dia tidak memecah gigi. Gigi ya. Yang sering terjadi adalah ketika karang gigi itu sudah lama diam di dalam gigi, ketika kita pecahkan itu sering gusinya itu sudah agak turun, sehingga leher gigi itu kelihatan. Iya. Itu kan ada akar ya. Iya. Akar itu tidak terlindung lapisan email. Iya. Email itu adanya hanya di mahkota. Email itu yang melindungi gigi. Karena ketika gigi itu sudah sampai ke bagian akar namanya dentin, itu dekat dengan saraf. Iya. Nah, ketika dekat dengan saraf, otomatis ketika ada rangsangan dingin atau apa, itu pasti akan lebih sensitif. Iya. Jadi mungkin makanya banyak yang berpikir kalau habis bersihkan karang gigi itu lebih tipis. Sebenarnya bukan lebih tipis, tapi karena dia bersih, kadang-kadang dia awal-awal mungkin terasa agak sedikit sensitif. Iya, seperti menipis gitu ya dok ya. Sebenarnya enggak. Iya. Karena dari tadinya tebal oleh karang gigi, tapi akhirnya setelah dibersihin terasa tipis gitu ya, terasa terkikis. Oke. Yang bilang kalau karang gigi itu memperkuat gigi. Nah itu gimana dok? Itu salah. Iya. Mungkin belum terlihat karena mungkin aslinya gigi itu sudah goyang dengan gusi dan tulang itu. Iya. Cuman memang karena masih ada karang gigi, dia belum terlihat goyangnya. Tapi sebenarnya gigi itu sudah goyang. Iya. Kalau tidak dibersihkan, dia bukannya dia malah tidak goyang, tapi suatu hari dia akan lepas sendiri. Gitu, karena peradangannya berlanjut. Jadi kalau yang sampai berpikir kalau karang gigi yang menahan gigi dan tidak mau dibersihkan karena takut goyang, justru itu salah besar. Karena itulah penyebab keradangan, dan keradangan itu yang menyebabkan kegoyangan. Iya. Oke. Nah dok, ini gusi berdarah ataupun karang gigi nih dok. Apakah ini nantinya akan berpengaruh pada saraf dok? Mungkin pada saat pendarahan pada gusi gitu dok. Nah ini akan berpengaruh pada saraf nggak sih dok? Kalau saraf hubungannya mungkin bukan ke sana. Iya. Tapi yang kita takutkan adalah ketika bakteri itu sudah
itu kita tidak bisa tahu kemana akan dibawa. Jadi memang kalau sudah ada bakteri masuk pembuluh darah kan kemana-mana. Iya. Itu bisa, mulut ini bisa jadi kita namakan vokal infeksi, sumber dari penyakit yang lain. Iya. Ada, makanya ketika ada beberapa pasien yang sudah ada masalah jantung, itu vokal infeksi dari mulut harus segera Tangani ya dok. Oke. itu dia bakterinya bisa kemana-mana. Mhm. Nah ini dok, pernah saya dengar nih dok, kalau gusi yang lagi kembung gitu dok, kita tidak boleh mencabut gigi. Nah itu gimana dok? Itu benar nggak sih dok? Karena katanya nanti akan berpengaruh pada saraf atau apa gitu dok. Nah ini benar nggak sih dok? Wow. Oke. Jadi kalau gusi itu kembung, ibarat kenapa dia kembung? Karena adanya peradangan pasien. Cuman ada peradangan itu apakah disertai dengan infeksi atau tidak? Iya. Infeksinya tandanya adalah adanya nanah. Kadang-kadang memang nanah itu belum keluar, jadi tidak terasa. Kalau nanah itu sudah keluar, pasti ada rasa asin-asin. Iya. Tapi kalau dia masih di dalam, otomatis kan belum terasa. Iya. Kalau misalkan gigi itu ada yang namanya infeksi, di mana ada namanya nanah, otomatis kita kan sebelum cabut itu pasti akan membius. Iya. Membius ya. Jadi ketika memang dia ada nanahnya, ketika dia memang masih terjadi infeksi, bius itu akan susah untuk bekerja. Iya. Nah, kalau dikatakan boleh atau tidak, sebenarnya bukan mutlak boleh dan mutlak tidak. Tidak. Boleh. Jadi memang harus dilihat kondisinya saat itu. Iya. Karena yang kita tidak mau adalah terjadinya infeksi ke yang kemana-mana. Iya. Seperti itu. Dan yang kita tidak mau ketika dilakukan pencabutan, obat biusnya tidak jalan dengan maksimal dan pasien terasa sakit. Iya. Jadi memang jawabannya tidak mutlak bisa atau tidak mutlak tidak bisa, tapi harus dilihat kondisi saat itu. Iya. Oke dok. Nah tak terasa juga nih dok, waktu kita dikit lagi dok. Iya dok. Iya. Oke dok. Sebelum kita closing nih dok, mungkin ada yang mau disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat lebih peduli lagi dengan kesehatan giginya dok. Silakan. Jadi ketika kita sudah ada keluhan itu berarti sudah salah. Sudah bermasalah ya dok ya. Datanglah ke dokter gigi ada atau tidak ada keluhan. Iya. Karena apa? Karena pada saat kita datang tidak dengan keluhan, jadi semua hal-hal yang menjadi kelainan itu bisa diatasi dengan cepat dan kalau kita bilang ekonomis gitu ya. Iya. Ketika semakin ada keluhan, semakin parah kondisi gigi, otomatis pasti untuk secara harga itu semakin sekarang fenomena kan dokter gigi itu mahal. Iya betul. Sebenarnya ketika kita sudah datang rutin, semua bisa ditangani secara cepat, itu tidak ada yang mahal. Iya. Jadi selalu diingat bahwa hal yang paling penting adalah pembersihan di rumah. Ya, dan kemudian makan makanan yang bergizi, tidak hanya nasi, tidak hanya protein, tapi serat juga dok. Kemudian yang ketiga, kunjungilah dokter gigi 6 bulan sekali. Iya, iya. Minimal ya, kalau sudah ada gimana-gimananya itu harus diperutin ya dok ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan dok? Mungkin itu aja. Gitu aja ya dok ya. Padahal kita pengennya berbincang-bincang lebih banyak lagi ya dok ya. Mungkin kesempatan berikutnya. Oke dok, iya tak terasa juga ya dok ya, ternyata sudah 1 jam. Oke, terima kasih dok atas kedatangannya di studio dan informasinya kepada masyarakat RPKB juga ya, karena sudah berbagi informasi tentang gusi berdarah dan juga mencegah karang gigi yang ini memang biasanya fenomenal ya dok ya. Iya betul, terima kasih sekali lagi dokter sudah hadir di studio.
Ya, selamat siang PKB dan warga Bangli tercinta. Itulah bincang-bincang saya bersama Dr. DRG Made Thalita Suryaningsih Pinatih SP Perio yang sudah banyak menjelaskan tentang gusi berdarah dan juga pencegahan karang gigi. Nah, mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda ya, sahabat setia. Sayangilah gigi Anda dan anggota yang ada dalam mulut Anda ya, sahabat setia, karena ini penting sekali. Dan baiklah sahabat setia RPKB FM Bangli, tetap stay tune di 102,4 RPKB FM Bangli. Kita masih bersama ya, Nia masih menemani Anda sampai di jam 2 siang nanti. Discominfo activated.